martelakan piro-piro hukumnya najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kuana pasal suwiji. Fi bayanin najasati dalam martelakan piro-piro najis. Pasal ini akan menjelaskan tentang najasah. Sebagaimana kita ketahui bahwa toharo itu makosidut toharo ada 4. Pertama adalah al-wudu'u, ya. Makosidut toharo yang pertama adalah wudu. Yang nomor kedua, kalau versi kita ghuslun, mandi, sudah kita bahas. Yang nomor ketiga adalah tayamum, makosidut toharo. Dan yang nomor keempat adalah izalatun najasati, menghilangkan najis. Lama takallama ala salis, ketika musannif sudah membahas tentang yang ketiga dari maqasidut thaharah, yakni apa yang ketiga itu? Al-ghuslu, tentang mandi. Maka syara'a yatakallamu 'ala rabi, beliau siap-siap akan membahas tentang maqasid yang nomor keempat. Wa huwa izalatun najasah, yakni mengenai menghilangkan najis. Apa sekarang yang dimaksud dengan najis? Wa izalati halang ilangaken najis. Wa hadzal faslulan utawi gilah pasal. Wa hadzal faslulan utawi gilah pasal. Pasal apa? Pasal najasah. Iku madzkuratun kang den tutur. Pasal ini dijelaskan ataupun disebutkan fi ba'din nusakhi, ing dalam sebagian piro-piro tuladan matan. Fi ba'din nusakhi, dalam sebagian piro-piro tuladan matan. Kubaila kitabis shalah, ing dalam sak durunge setitik bab salat. Ing dalam sak durunge setitik bab salat. Jadi pasal najasah ini dalam sebagian redaksi kitab ini dibahasnya, disebutkannya sebelum kitabus shalah. Jadi sebentar lagi membahas kitabus shalah, di sini beliau membahas tentang bayanin najasah. Nah, kitab ahkamis shalah itu dalam kitab Fathul Karimnya halaman 11. Jadi sebelum kitab ahkamis shalah, beliau membahas tentang bayanin najasah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najasatu lughatan. Wa najasatu lan utawi najasah. Wa najasatu lan utawi najis. Lughatan ing dalam mungguh bahasa. Najis ini mempunyai dua pengertian. Pertama, pengertian menurut bahasa. Apa najis menurut bahasa? Iku asyai'ul mustaqdharu, suwiji-wiji al mustaqdharu kang den wilang-wilang gigu. Asyai'u iku asyai'u suwiji-wiji al mustaqdharu kang den wilang-wilang gigu, kang den wilang-wilang jijik. Artinya sesuatu yang dianggap menjijikan, ya, sesuatu yang dianggap geluh, sesuatu yang dianggap gigu, menggigukan, menjijikan. Di sakur-sakur perkara umum ini, man. Tiap-tiap perkara yang menjijikan itu dinamakan najis. Walau tohiran, walaupun sesuatu tadi berupa benda suci. Contohnya mana? Kalau busok seperti ludah, ya, ludah itu menjijikan enggak? Ya, sampai lagi makan kemudian diludahin, walaupun yang meludahnya anak kecil, jadi nggak makannya itu.
sayur diludahin ya, atau diludahinnya sama pacar. Walaupun pacar juga ludah nama tetap kalau jatuh mah gitu ya. Mangga Ang Sahrul ini sayurnya diludahan dulu sama Teh Wulan, mau nggak kira-kira Mang Sahrul? Kalau ada ajak gelut sama Wulan, padahal pacar sendiri itu, ini adalah sesuatu yang dianggap menjijikan. Mana lagi contohnya? Wal mukhoti dan umbel. Umbel adalah sesuatu yang menjijik, sesuatu yang menjijikan. Maka umbel itu menurut bahasa itu ada termasuk kategori najis. Coba aja lah gitu. Sampean misalkan ngasih hadiah semangkuk, hadiah khusus dari Teh Dinda, semangkuk umbel, kira-kira diterima nggak? Ih, kebenar-benar teh semangkuk umbel. Sudah nama mangkok nongke dicucuna ke 7 petik. Apalagi wal mani lan mani, ya sebotol sperma Mang Syahrul bibit unggul gitu ya. Ya tidak, itu menjijikan, itu tidak akan diterima. Kado misalkan ulang tahun itu. Nah itu walaupun bukan najis ya, ini yang menurut bahasa najis, menurut bahasa mah rek benda najis secara syara ataupun bukan, yang penting sesuatu yang menjijikan. Menurut bahasa, menurut lughat itu dinamakan najis. Jadi makna lughawi ini bersifat umum. Pada makna lughawi ammu, makna lughawi ini bersifat lebih umum dibandingkan dengan makna syar'i. Apa makna syara'? Makna najis menurut syara'. Wa syara'an lan utawi najis menurut dalam munggu syara'. Iku kullu ainin saban-saban benda. Iku kullu ainin saban-saban benda. Iku kullu ainin saban-saban benda. Haruma kang haram apa tanawuluha merkoleh yasi ain. Apa tanawuluha merkoleh ain ay ta'atiha. Tiap-tiap benda yang haram untuk dimakannya, yang haram untuk diminumnya, ya untuk dikonsumsi, haram dikonsumsi, rek didahar, rek diinum gitu, atau rek di naon tah cemil misalkan. Haruma kang haram apa tanawuluha merkoleh ain alal itlaqi ingatase mutlak. Halal itlaqi ingatase mutlak secara mutlak. Maksud secara mutlak kumaha? Ayat tulis ayat ada muttaqi di biqillatin au kasratin. Dina kitab lamun teu maina buku, tapi kade bukuna ulah leungit gitu. Ada muttaqidi biqillatin au kasratin. Tegas nama tidak diqayyidi dengan istilah atau dengan kata-kata sedikit atau banyak. Jadi maksud nama rek saeutik rek loba, mau sedikit mau banyak. Yang namanya najis mah tetap harumatana wuluha, haram untuk dikonsumsi. Coba barang-barang apa yang dimaksud dengan najis? Kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaqi, setiap benda yang haram untuk dikonsumsinya secara baik sedikit maupun banyak, haram itu dikonsumsi. Halatal ikhtiyari ilm tingkah ikhtiar, dalam situasi biasa bukan terpaksa ya. Halatal ikhtiyari dalam tingkah ikhtiar, dalam kondisi biasa, dalam kondisi ikhtiar artinya tidak bukan terpaksa, ini haram untuk dikonsumsi. Eta ngaranna najis. Contohna ya. Contohnya ya anu kasep Mang Syahrul itu
asepna lamun kumpul jeung sate putih teh Mang Sahrul mah. Heug Mang Sahrul teh kiih nguyuh ya menang beus tah sa botol aqua gitu tah. Boleh enggak diminum cuma sedikit aja gitu. Boleh tidak? Nah, eta kullu ainin setiap benda baik benda padat maupun benda cair. Harumatana wuluha yang haram dikonsumsina, diminum haram. Al itlaqi secara mutlak halatan ikhtiyari ketika situasi biasa, ketika situasi ikhtiar bukan situasi terpaksa. Ma'asuhulati tamyizi serta gampang bedaaken. Ma'asuhulati tamyizi sertane gampang yang bedaaken dan mudah untuk membedakannya. Ya, nanti ngajabakan mengecualikan dengan makan keju yang ada belatungnya atau makan petai yang ada belatungnya yang susah untuk dipisahkannya, maka itu boleh dimakan bersama dengan najisnya, dengan bangkainya. Ini ma'asuhulati tamyiz serta mudah untuk memisahkannya. Ya haram misalkan contohnya sampean lagi makan apa tah? Makan begini misalkan ada apa namanya di makanan kamu, di pinggir makanan kamu ada bangkai belatung bangkai belatung najis tidak? Ya najis, yang namanya bangkai itu najis. Tapi tidak bercampur dengan makanan. Nah, tiba-tiba si belatungnya dimakan padahal itu mudah untuk membedakannya. Haram tidak? Itu haram ya, karena si belatung itu bisa dipisahkan dari makanan karena tidak sedang bercampur dengan makanan. Jadi syaratnya barang najis haram dimakan pertama halatal ikhtiar, artinya ketika kondisi ikhtiar maka haram dimakan najis. Nanti mengecualikan ketika kondisi darurat. Kalau dalam kondisi darurat najis boleh dimakan. Bangkai najis berarti kalau najis haram dimakan. Tetapi kalau dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat, maka bangkai boleh dimakan. Kemudian haram najis teh ma'asuhulati tamyizi, ketika mudah untuk dibedakan, mengecualikan ketika najis itu susah untuk dipisahkan, maka najis walaupun hukum asalnya haram untuk dimakan menjadi boleh untuk dimakan. La lihurmatiha ora karena harame ain. La lihur ora karena mulyane itu. La lihurmatiha ora karena mulyane ain. Kemudian haramnya najis teh bukan karena mulianya. Ya, wala listiqzariha, seperti manusia. Haram enggak makan manusia? Haram, tapi manusia diharamkan untuk dimakan karena manusia dimuliakan bukan karena faktor najisna. Wala listiqzariha lan ora karena oleh giguakeun ain. Lan ora karena oleh giguakeun ain. Lan ora karena giguakeun ain. Juga diharamkannya itu bukan karena faktor menjijikan, ini karena najis we diharamkan di dahar, itu bukan karena menjijikan. Ay walaisa tahrimu tanawuliha listiqzariha, diharamkan mengkonsumsi nanti bukan karena faktor menjijikannya ya, tapi memang karena faktor najisna. Wala lidororiha lan ora karena bahaya nih. Dan ora karena bahaya nih, dan ora karena bahaya nih ain fi badanin ing dalam badan, dan diharamkan dimakan itu bukan karena faktor membahayakan, memadorotkan, karena naon fi badan ing dalam badan. Seperti mana batu teh haram dimakan sarua, tapi haram dimakan batu mah bukan karena najis, tetapi karena apa? Membahayakan. Ya temonang misalkan orang dahar dengan sangonaku koran
kayak sapiring kayak kudu dioperasi mau bisa keluar. Ternyata haram memakan batu sama berarti batu juga sama haram dimakan, tapi haram nak memakan batu mah bukan karena faktor najisnya tetapi karena faktor dororiha fi badanin, bisa membahayakan terhadap badan gitu. Tapi lain najis batu mah ya. Tapi kan sarua cenah haram keneh nya haram, tapi haramna bukan karena faktor najisna, ieu mah haramna karena faktor lidororiha. Aw aklin atawa ing dalam akal, atawa ing dalam akal, atau membahayakan apa? Membahayakan akal, seperti makan apa? Tak makan kecubung, makan naon di teh mentang kabayakeun kana akal. Nah, makan sabun gitu di dahar eta. Aya jalan cokodar sabun. Mau Sarul bahaya itu, membahayakan terhadap badan. Wadaholan manjing fil itlaqi dalam bil itlaqi dalam itlaq. Jadi kan ala mutlaqon secara mutlak ya. Apa qaliu najasati kidike najis wa kasiruhalan akehe najasah. Tadi bahasana haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Nah ini maksud mutlak ini baik sedikit ataupun banyak. Misalkan punten ya pakai punten. No contoh najis, nah contoh najis darah ya darah. Nah, ya darah lalu diminum walaupun cuma 1 tetes atau beberapa tetes, walaupun cuma sedikit ya yang namanya haram tetap haram. Atau ada bangke. Sampai menemukan bangkai kambing ya, aduh itu kambing saya mati nggak disembelih. Nah yang mati tidak disembelih itu namanya bangkai. Bangkai itu adalah azzailatul hayat bi ghairi zakatin syar'iyyatin, yang hilang nyawanya tanpa disembelih secara cara, mungkin sama sekali tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak menggunakan tata cara yang seperti dinamakan bangkai. Karena sampeannya eman sayang terhadap kambing, jadi diambil itu setengah kilo dimasak. Haram tidak kira-kiranya? Ya haram, tapi kan sedikit. Walaupun sedikit, kalau sudah haram tetap haram. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masuk kepada kategori mutlak, baik najis yang sedikit ataupun najis yang banyak. Wa kharaja lang kejaba bil ikhtiyari kelawan dawu ikhtiyar fal daruratu darurat. Tadi kan najis itu haram dimakan ketika tingkah atau kondisi ikhtiyar, kondisi normal, kondisi biasa. Maka mengecualikan fal daruratu darurat. Nah, mengecualikan kondisi darurat terpaksa. Maka fa innaha mangkasa tamun darurat iku tubihu menangaken apa darurat tanawulan najasati ing merkoleh najis dalam situasi darurat mah boleh tanawulun najasati, boleh mengkonsumsi najis. Misalkan sampean lagi berada di mana di hutan, jadi pecinta alam ya, sampai tidak cinta lagi sama Tuhan ya, karena mencintai alam berhari-hari di hutan tuh sholat ya, kina ke paduwer di mana wae tarang ngisang acan gitu ya, geus poho kana waktu sampai kelaparan. Nah lalu kamu sampean menemukan misalkan bangkai apa? Bangkai kijang. Kijang halal. Tapi kalau sudah jadi bangkai haram. Kalau sudah jadi bangkai mah. Tapi karena sampainya darurat, badan sudah gemetar, keluar keringat dingin, penyakit kumat, penyakit emah gitu ya. Pengen makan, kalau tidak makan mati saya di hutan ini. Padahal saya ada pecinta alam, pecinta hutan, tetapi hutan tidak mencintai saya. Jadi akhirnya dimakan. Boleh nggak itu memakan bangkai dalam situasi terpaksa? Boleh, asalkan hanya sekedar untuk menutup nyawa, menutup ruh, untuk menyambung nyawa saja gitu. Jangan sampai
dikotoki, dipotongi, dibistik, dibawa ke rumah, itu haram. Yang haram itu adalah lebih daripada kebutuhan terpaksa tadi. Wa bisuhulati tamizilan kelawanan kejaba, kelawan dawu suhulati tamiz. Apa aklu dudi mangan dudi, nang dudi teh uler bilatung. Apa aklu dudi mangan uler mangan belatung almayiti kang wis mati. Bilatung manten najis tapi ya, ari geus jadi bangke mah hukumna najis. Almayiti nu geus jadi bangke fi jublin ing dalam puan kental di keju misalkan. Fi jublin ing dalam puan kental, lain puan maharan ini puan kental. Keju ada apanya tuh, ada belatung, ada belatungnya. Nah itu karena ada belatungnya berarti najis, tetapi karena memang susah untuk dipisahkan gitu ya, susah misalkan nenek misalkan, maka boleh itu dimakan. Karena alasan boleh dimakannya karena tidak mudah untuk dipisahkan. Dipisah-pisah teh hese da geus ngahiji misalkan. Atawa belatung, belatung naon anu aya dina keju nu aya dina buah-buahan teh dina hileud, dina hileudna peuteuy hileudnya. Belatung kan yang kecil-kecil tuh. Di pete suka ada belatungnya kan. Kemudian apalagi di buah-buahan suka ada belatungnya. Tiba-tiba belatungnya sudah mati, jelas itu hukumnya najis. Kalau najis berarti harumat tanah wulu, haram untuk dikonsum. Tapi karena susah untuk dipisahkan, barabe misalkan harus dipisahkan karena sudah bercampur dengan keju yang kental, maka itu menjadi boleh untuk dimakan. Sama dengan ketika darurat menjadi boleh untuk dimakan. Jadi najis memang haram untuk dimakan, tetapi ketika kondisinya ma'asuhulati tamyiz, ketika mudah untuk dipisahkan. Sedangkan ketika tidak susah, tidak mudah untuk dipisahkannya, maka menjadi boleh. Ya, tetap najis tetapi menjadi boleh. Au faqihatin atawa ing dalam buah-buahan. Au faqihatin atawa ing dalam buah-buahan atau belatung yang ada di buah-buahan. Tapi asalkan ini bahwa tohiru mana wakol metode. Tapi asalkan gini, asalkan dimakannya bersama dengan kejunya. Keju ada belatungnya yang sudah mati. Kalau sudah mati berarti belatung itu hukumnya najis. Kalau najis hukumnya tidak boleh dimakan. Tapi karena belatungnya bercampur dengan keju, maka si belatung tadi menjadi boleh dimakan dengan catatan dimakannya bersama dengan kejunya. Jadi kita niat makan kejunya, niat makan buah-buahannya, la wahdahu, jangan dimakan belatungnya, dikumpulkan dijadikan gorengan nggak boleh gitu ya. Awas, jadi belatung yang sudah mati najis karena bangkai ya. Tapi boleh nggak dimakan ketika bercampur dengan keju? Boleh, asalkan dimakannya dengan kejunya. La wahdahu, bukan dimakan secara menyendiri gitu. Nah ini jadi ketika belatung sudah mati maka dia dianggap najis. Nah bagaimana kalau belatungnya masih hidup? Oh, kalau masih hidup mah bukan najis, fahuwa tahirun la najisun. Kalau masih hidup mah itu tidak najis. Belatung yang masih hidup mah hukumnya suci. Ini kita membahas najis. Najis itu kan menurut syara adalah ma haruma kullu ainin haruma tanawuluha, setiap perkara yang haram untuk dikonsumsi. Seperti belatung yang mati itu adalah najis, maka haram dikonsumsi. Tapi haram dikonsumsi soten
ketika mudah untuk dipisahkannya. Ketika tidak mudah untuk dipisahkan, seperti belatungnya bercampur dengan keju, dengan apa lagi? Dengan buah-buahan, maka itu asalnya haram karena faktor najisnya, menjadi halal dimakan, tapi dengan catatan dimakannya bersama-sama dengan kejunya, dengan buahnya, la wahdahu, jangan dimakan secara terpisah atau menyendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharajalan kejaba bi qaulihi, kalawan pengandikane musannif, bi qaulihi kalawan pengandikane musannif, la lihurmatiha, rupane dawuh la lihurmatiha, cek tadi najis teh haram dimakan, tetapi haram dimakan itu bukan karena faktor mulianya. Apa maitatul adami, batange anak Adam. Apa maitatul adami, batangnya anak Adam, bangkai anak Adam. Bangkai anak Adam sarua haram dimakan. Boleh nggak kita makan bangkai manusia? Naudzubillah, ya, tidak bohong. Walau kafiron, walau murtadan, walaupun dia orang kafir haram dimakan, walaupun dia adalah orang murtad haram dimakan. Tapi haram dimakan haram di daharna jelema mah lain karena faktor najisna, tetapi karena faktor dimuliakeunana, sebagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami memuliakan bani Adam. Jadi lain karena faktor najis. Jadi manusia haram dimakan, bangkai haram dimakan, tapi beda. Ari bangkai mah haram dimakan karena faktor najisna, ari manusia mah haram dimakan bukan karena faktor najisna, tapi karena faktor dilihurmatiha. Wala lidororiha lan wa bi adam istiqdar lan kejaba kelawan dawa adam istiqdar. Apa namanya istiqdar? Tidak menjijikan. Apa almaniyu mani. Apa almaniyu mani. Kemudian diharamkan nanti bukan karena faktor menjijikannya. Seperti mana? Seperti mani haram gak dimakan. Haramnya mani haram dimakan. Umbel haram gak dimakan. Haram. Tapi haramna mani, haramna umbel, haramnya ludah, itu bukan karena faktor najisna, tetapi karena faktor istiqdarna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawi wa bi adopal mani umani wa nawu lan umpamane mani. Balik maning, apa yang dimaksud dengan najis? Kullu ainin haruma tanawuluha alal itlaq, ya, setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak. Seperti contohnya air kencing. Bolehkah air kencing dikonsumsi? Tidak boleh secara mutlak, baik sedikit ataupun banyak. Nah, aina mani, bolehkah mani dikonsumsi? Tidak boleh. Tapi aya beda antara mani dengan air kencing. Air kencing mah karena faktor najisna diharam dikonsumsi teh. Ari mani mah haram dikonsumsi teh karena faktor istiqzar. Apa istiqzar itu? Menjijikan. Faktor menjijikan. Jadi mani najis mah haram dikonsumsi itu bukan karena faktor menjijikannya, tapi karena faktor najis. Nah, maka sesuatu yang haram dikonsumsi tapi karena faktor menjijikannya itu belum tentu najis. Seperti mana mani, wanahwuhu, dan yang seumpama dengan mani. Nah, yang seumpama dengan mani, minal mukhati, tulisnya saking umbel wal buzokilan ludah. Seperti umbel, ludah, mani, itu menjijikan semua. Jadi haram nanti bukan karena faktor najis, tapi karena faktor istiqdarna, menjijikan. So
sok sagelis-gelis nage awewe lah aya mana da rujit gitu sagelis-gelis nage teh bulan dan setakar kebak di isuk nepi ka sore gitunya ai perbang aludah mah anggar wae batur galeukeun Bang Sahrul sanajan kasep irung manjung awak jangkung gitunya ya jangkung mah bukan sok panjang biasa gitu sok nyiduh lah dina baso moal teu dipoledog gitu ejaba lamun ulama mah ngadoakeun cai sok diciduhan sarua ku ulama eta teh kade teh lamun menta doa ka ulama sok diciduhan tapi ciduhna ge barokah mangda ulama ya an kadewe tong ada jengkol heula beucing batur baueun eta teh lamun ngadoakeun teh ceuk dina keterangan kudu bari make udah puah ditiupkeun halusna mah kitu tapi tong salah ludahna ulama geus dibacaan Fatihah ge ribuan itu aya urang mah geus dibacaan naon teu dibacaan naon gitu ya. Nah, titik ya. Nah, itu ludah apalagi umbel apalagi air mani sama-sama memang haram dimakan tapi bukan karena faktor najisna tapi karena faktor geuleuna menjijikan. Wa bina bidararilan gejaba kelawan lan gejaba kelawan napi bahaya napi doror napi akla lan gejaba kelawan napi bahaya adalah kejaba kelawan bahasan napi doror tuh lalu dororiha lan kejaba kelawan napi bahaya tidak membahayakan opal hajaru batu wan nabatu lan cukulan al mudiru kang bahayani ya. Sekarang ada batu boleh nggak dimakan? Tidak boleh, tetapi batu haruma tanawuluha haram untuk dimakannya bukan karena najisnya tetapi karena faktor membahayakan terhadap badan. Wan nabat tumbuh-tumbuhan mana yang membahayakan seperti mana ganja apalagi kecubung itu membahayakan bagi akal. Nah, tetapi bukan karena faktor najis tetapi karena faktor lidororiha gitu. Suma zakar maka kari-kari nutur sapal musannifu bitoning perkara kang melanggeri. Bitoning pelanggaran mana? Nah, pelanggaran teh batasan. Jadi kalau batasan mah pakai bahasa sakur-sakur batasan mah. Pakai bahasa tiap-tiap bahasa. Ketentuan patokan dobit tiap-tiap anu make kerudung bari mawa kitab eta teh santri eta patokan gitu. Tiap-tiap anu make kopiah mawa sarung make sarung jeung sok ngaji eta ngaranna san. Jadi lamun aya santri teh di kopiah eta ngaranna santri kurang saeundan gitu. Ngerti kurang saeundan. Kamu jelema mah gelo gitu teh kurang saeundan kurang saeutik gitu. Asampurna tapi kurang saeutik. Contohna lamun kecicing sok ngomong sorangan tak kurang saeundan. Kadang-kadang keur ngobrol jeung batu sok siri sorangan kurang saeundan teh lamun bumbu mah kurang sakeprul gitu teh. Tah saat ditara make kopi teh kawas nu kitu, santri kurang saeundan gitu. Keluar di kampus teh make kopi teh santri kurang saeundan. Coba bedana we jeung jelema sok siri sorangan, sok ngomong sorangan. Kadang-kadang igel sorangan gitu. Kadang-kadang lain waktu nasi risok minusuri, kadang-kadang ngebarang katak. Waktu itu teh ada kurang saeundan Mang Uden. Nah, jadi lamun Mang Uden ke kampus teh make kopi teh ngaranna santri kurang saeundan wal jununu punun gelo-gelo kene ngan gelona teh katempo begitu teh gitu. Lamun teu gelo nya berarti disebutna jelema teu cereuk, jelema stres gitu. Bang Sahrul kamana-mana make kopi sare, Bang Sahrul make kopi tinggal itu keur ngaji bari sare gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dobitoning pelanggaran, apa pelanggaran teh? Patokan. Ya. Bahaya bahasa dobit biasanya kita suka menggunakan kata-kata kulun, kulu anu. Setiap anu itu namanya dobit. Lin najisi maring najis al khariji kang metu
minal kubuli saking kubul wadubulan dubur. Naon kubul teh? Jalan hareup palawangan. Ai dubur mah patukangan ya, tukang tu jalan tukang ya. Bikaulihi kelawan pangandikan musannif wa kullu ma'i'in lan utawi saben tuh kan pakai bahasa saben kata-kata dobit palangger patokan ketentuan tiap-tiap saben sakur wa kullu ma'i'in lan utawi saben barang kang encer. Naon barang kang encer teh kudu apa ya pengertian perlapan teh apa barang encer? Setiap sesuatu yang kalau dicibuk maka yang lainnya akan menyatu. Contohnya sayur ya tadi disebutnya barang encer. Minyak adalah barang coba lamun dicebuk, lamun diambil satu gelas atau satu mangkok, yang lainnya langsung menyatu nggak? Langsung menyatu, no gitu karena barang encer aya definisi nah barang encer. Oke, beda jeung barang padat. Coba barang padat keju kita ambil satu sendok, coba yang lainnya menyatu nggak? Tidak, gitu, tidak menyatu. Nah itu namanya barang padat. Lawan daripada benda cair, benda padat. Tulis keterangan definisinya. Tiap-tiap perkara yang ketika dicibuk atau diambil maka yang lainnya akan menyatu. Itu artinya akan menutupi sehingga tidak kelihatan diambilnya. Wa kullu ma'ilan utawi saben barang kang encer kharaja kang metu apa ma'i minas sabilaini benda cair anu kaluar minas sabilaini saking saben barang minas sabil saking dedalan loro minas sabilaini saking dedalan loro najisun hukume najis. Tiap-tiap benda cair yang keluar dari mana? Dua jalan itu hukumnya najis. Baik yang keluar itu yang umum keluar. Wa huwa utikulu ma'iku sodikun kang beneri. Sodikun teh kang beneri bisa diartikan mencakup. Bil khariji kelawan barang kang metu al mutadi kang den adatakeun. Baik barang itu yang keluar itu adalah barang yang umum. Mana contohnya? Yang umum keluar teh amsahrul kalbauli kaya uyuh, ciki, papang teh umum keluar di jalan hareup. Wal ghaitilan TAI nya atau TAI atau gitu. Aya panganten anyar bebeja kasalakeun ai hoyong gitu. Seperti eta tah. Wa bin nadiri lan kelan kelawan kang jarang atau berupa benda yang jarang. Mana contohna anu jarang teh? Kadami seperti getih, darah. Bang Sahrul maaf-maafnya di burungna keluar darah. Oh, nah cenah kieu teh beureum. Oge tos diwantek tanah. Oh, Mang Sahrul tos minum buah naga meureunnan kitu. Keluar beureum tah. Barang diekun ge beureum deui wae. Alah, ieu kumaha ya? Lamun sagalon bisa dipakai ngecet di beureum ieu. Walaupun jarang itu hukumnya tetap najis. Wal qaihilan lanana itu juga najis. Ilal anger tah hijina eta mah teu najis tah si eta mah. Ilal mania angin PRT-eun eta mah teu najis eta. Kecuali mani. Air mani mah sanajan sateko oge teu najis itu. Min adamiyin saking bangsa adami aw hayawanin atau hewan atau manina hayam bangsa lu ngawin-ngawinkeun hewan tah lekeun mana sok dikumpul-kumpul gitu. Bukan. Tapi angger kada haram diminumannya gitu. Karena istighfar teh. Aw hayawan atamanina hayawan manina
amani hayam gitu dikumpul-kumpul disinumkeun ka hayam supaya teren enom cenah gitu. Tapi asalkan manina hewana ghairi kalbin saliyane asu wa khinzirin lan celeng, asalkan air mani hewannya bukan hewan anjing dan bukan hewan apa namanya babi. Kalau anjing dan babi mah cai manina ge haram eta mah rek kulitna rek sagala-galana ge termasuk cai manina ge eta mah haram anjing jeung babi mah. Wa malan hewan tawallada kang metu kang lahir apa mah minhuma saking kalbun lan khinzir, begitu pula hewan yang terlahir dari anjing dan babi, anakna anjing jadi bin anjing atau bin babi, eta hukumnya najis apa sapermana teh. Anjing kawin jeung anjing, babi kawin jeung babi, tah eta manina tetep najis. Au min ahadihima atawa saking salah suwijine kalbun lan khinzir, atawa salah satu daripada anjing kawin jeung saha kawin eta anjing teh kan hati-hatinya. Ayeuna mah loba jelema nu kawin jeung anjing eta jelema geus gelo nya. Kawin jeung anjing jeung eta anjingna ku ngartieun eta teh bobogaan awewe nya. Mahayawanin serta hewan tohirin kang suci, anjing kawin jeung domba kade anjing malah menggeus tumbuh sahwatna nya. Aya pan kadang-kadang dina berita-berita ucing we ditumpakan ku anjing mata gancet eta da pasti gancet na anjing mah karunya eta ucing nu pika udah kumaha beunai geus gancet kitu mah gitu. Ngan ucingna tuh lain lompat, cek ucing rek lompat teh ngeunah leung jeung ucing eta aya jeung hayam eta anjing. Jadi lamun keur muncul syahwat mah hati-hati tong ngingu anjing saya bisa diperkosa ku anjing gitu. Telah terjadi pemerkosaan gitu. Ya eta si Jawilem diperkosa oleh anjing preman, wah bahaya eta. Kamu anjing loba mah gitu. Tah eta umpamana anjing kawin dengan kambing, tetap air mana yang keluar hukumnya. Jadi yang dimaksud dengan awamin ahadi maman ahayawanun tohirin itu artinya anjing kawin dengan binatang suci kambing, atau babi kawin dengan binatang suci seperti kambing, tetap air manena eta hukumna najis. Wa haraja lang kajaba bimain kelawan dawu main opo adudu. Opa dudu apa ular? Tadi kan benda cair, bagaimana kalau bukan benda cair seperti ulet, bilatung, cacing, cek urang cacing. Ya, jelema nu cacingan mah nu kurus sok cacingan biasana. Tadi na bujura kalau war cacing, eta cacing kumaha kira-kira? Najis tidak? Henteu, cacing masal masih hirup maka henteu termasuk najis. Sakur-sakur barang anu kaluar tina palawangan hareup jeung tukang najis kecuali cacing, da cacing mah teu cair maka eta mah teu najis asalkan masih hirup aya geus paeh mah bangke hukumna. Ari bangke mah hukumna kumaha najis. Tah eta jadi lamun kalona cacing mah gitu nya teu naon teu najis, bukan termasuk kategori najis. Adakah anak kecil suka ada belatungnya, suka ada apa cacingnya, cacingan gitu. Sampai cacingna murah, tapi biasanya cacing mah jarang murah, kejar deui da pinter lah mah cacing. Nalol ka handap itu mengambil napas. Kajero deui itu budak teh bujuna ateu digaroan ku indungna teh. Eta cacingan biasanya dipakai obat cacingan, biasanya langsung sok sembuh. Eta cacingan teh bahaya, lamun diantep bae eta budak saripati makanannya akan dimakan oleh cacing gitu. Otak nu karu-kuru kan bising cacingan teh ulah gitu. Wa kullu mutasallibin lan saben-saben barang kang atos. Kan barang atos teh. Urang Sunda bingung atos teh atas. Padat teras. Naon teh keras. Bukan padat ya, kalau padat lawan cair. Kalau atos mah artinya apa? Barang yang keras. Ya palba atas itu sapahili we orang Sunda jeung orang Jawa sok pasea wae. Tas makan sudah makan atos. Enggak, ini makan sayur atos. Oh, sayur atos tah.
orang Sunda aya biasaan itu ya. Misal orang na Jawa, misal orang na Sunda. Sekali na tamu orang Sunda teh ka Jawa, monggo niki jangan, niki jangan, niki jangan, niki wak asin, monggo cek. Tamu orang Sunda meni segala ulah cenah sombong jelema cenah. Pokok aing teh hayang dahar sayur eta ulah cenah, jangan, ieu jangan. Ayeutun teh eta lauk asin anu geus menang saminggu ditatawarkeun cenah gitu. Padahal mah jangan cek Jawa mah cenah naon teh. Sayuran gitu. Itu teh sok parasia we orang Sunda mah. Rebutan lele kodok gitu tuh. Wa kullu mutasallibin lan saben-saben barang kang atos nan mangsar atos teh teuas keras lain heuras na eta kan la tuhiluhul maidah kang ora ngalihakeun warna hu ing kullun al maidatu waduk penggilingan ya. Ofal maidatu waduk. Dan setiap benda keras, makanan keras yang kita makan yang tidak terubah oleh maidah, oleh penggilingan, karena makanan teh digiling barudak asupkeun bonteng ya dahar di matak mun bisa mah dahar teh tong langsung diteleg mangagil diboga kuntu teh tujuanna naon teh untuk membantu maidah, membantu penggiling di eta heula dikunyah heula tah dahar teh ulah langsung leg wae gitu. Dihancurkan lah kuntu, dihancurkan kuntu, kemudian dimasukkan ya. Itu tuh ludah itu tuh fungsinya itu, untuk apa namanya? Untuk memudahkan penggilingan karena kalau sudah bercampur dengan ludah, maka nanti makanan itu akan mudah untuk dihancurkannya. Nah itu. Nah misalkan kita makan, makan jagong ya, Mang Agil makan jagong langsung ditelan, ditelan barang di apa namanya diberakan ternyata si jagongnya masih utuh tuh, jadi la tuhiluhul maidah, tidak dihancurkan oleh penggilingan, oleh alat penggilingan kita. Nah pertanyaannya, apakah barang tersebut najis atau tidak? Balaisa binajisin maka orang na opo benar opo kullu mutasallab apa dud wa kullu mutasallab kana duta maka apa dud wa kullu mutasallib iku binajisin kelawan najis. Maka cacing apa lagi makanan yang tidak dihancurkan oleh penggilingan itu bukan termasuk najis. Terus apa? Bal huwa mutanajisun. Balwa balik utawi dud lan kullu mutasallibin iku mutanajisun. Mutanajis disebut nanti barang yang mutanajis. Ya turu bisa suci opo ya si dud bil ghusli kelawan dan basuh, bil ghusli kelawan dan basuh, bil ghusli kelawan dan basuh. Wa fi ba'din nusahi lan iku dalam sebagian tuladan matan wa kulluma utawi dawuh wa kulluma. Nah dalam sebagian redaksi mah bahasana teh wa kulluma yakhruju, bukan wa kulluma bukan wa kulluma ingin. Wa kulluma yakhruju bilafzil mudhari kelawan nganggo lafaz mudhari wa isqati ma'ilan ngagugurakeun lafaz ma'iin titik. Wa ghuslu jamil abwalilan utawi ngabasu sakabehane piro-piro uyuh. Walan ghuslu utawi basu jami sakabehane al abwali piro-piro uyuh, membasuh semua air kencing, rek air kencing naon wae. Wal arwasilan piro-piro telepong teh kotoran binatang, kotoran. Wal arwasilan piro-piro telepong walau ngana lan senajan ana opo abwa lan arwas, lan senajan ana opo abwa lan arwas iku min makulillah mi saking hewan kang bisa den pangan daginge. Iku min saking makuli
hewan kang bisa den pangan al-lahmi dagingnya, walaupun dari binatang yang bisa dimakan. Contohnya ayam, bisakah ayam dimakan? Bisa, tapi air kencingnya dan kotoran nama hukumna najis dan wajib dibasuh. Tapi ada pendapat ulama min akabir Syafi'iyah, dari kegedean ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kotoran binatang yang bisa dimakan itu hukumnya tidak najis. Jadi kotoran ayam tena najis saur anjeunna mah gitu. Iku wajibun hukumnya wajib membasuh semua jenis air kencing dan kotoran dari binatang, walaupun binatang itu bisa dimakan dagingna eta teh hukumna wajib dibasuh dibersihkan. Nah sekarang bagaimana cara membersihkan kotoran, baik berupa air kencing atau berupa kotoran. Nah wa kaifiyatu ghaslin najasati lan utai kaifiyah lan utawi kaifiyah basuh najis ingkanat lamun ana apa najasah ingkanat lamun ana apa najasah iku musyahadatan kang den tingali bil aini kelawan mata. Lamun najisna bisa dilihat oleh mata. Najis yang bisa dilihat oleh mata itu nanti disebutnya najis ainiyah ya. Najis ain teh yang bisa dilihat oleh mata. Wa ya utawi an najasa musyahadatan bil aini iku al musammatu kang den arani iku al musammatu kang den arani bil ainiya kelawan ngaran najis ainiyah. Ini sekaligus sebagai ta'rif nih. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang bisa dilihat oleh ditempo, bisa katempo, diraba, bisa karaba. Eta ngaran najis aya dungkukna ditempo katempo dicampa bisa kacam panasaran diambuan bisa kaambe gening bau bener itu yakin kotoran ayam sugan teh coklat gitu. Eta nu kitu ngaranna najis ainiyah, dilihat bisa ka ditempo bisa katempo, dicampa bisa kacampa, diambe bisa kaambe. Begitu najis ainiyah gitu teh. Babari najis ainiyah maka tempo. Ai najis hukmiyah komo babari nu teu katempo eta ngaranna najis ditempo bisa katempo, diraba bisa karaba, diambe bisa kaambe. Nu kitu najis ainiyah ditempo sakatempo, dicampa campa, diamba bisa kaamba. Nu kitu najis ainiyah
itu syahadu bil aini anu bisa ditempo ku panon eta ngaranna najis iku takunu ana apa najasah apa kaifiyah iku takunu ana apa kaifiyah iku bizawali ainiha kelawan ngilangaken kahanane ainiyah nawe ulah najasah apa jelas iku bizawali ainiha kelawan ngilangaken kahanane ainiyah. Terjemahkan cara nanti dengan menghilangkan bentukna ngadungkukna ngabungkeuleukna eta na tadungkukna najis dipiceun dicempal gitu nya kada awe kudu ngati ya. Kayak asal kencing misalkan ulah langsung dibasuh ya. Najisnya dulu dihilangkan. Ada kotoran ayam tong langsung dielap. Nih sate putih kedengeran enggak? Najis ainiyah mah jangan langsung dilap, tapi najisnya harus kalau udah kering bagaimana? Tetap najis ainiyah walaupun udah kering juga. Karena masih ada bentuknya nih rata-rata sate putih kalau disuruh ngapal belum ngerti. Buang dulu tuh bentuknya ya. Ainnya dibuang dulu bizawali ainiyah dengan cara buang ainnya dulu ya. Wa muhawalati zawali awsafi halan lan nandangi ngilangaken pira-pira sifate ainiyah atau najasa ainiyah lan nandangi ngilangaken pira-pira sifate ainiyah berusaha menghilangkan sifat-sifatnya najis ngadungkukna dipiceun sifatnya juga kita usahakan kita hilang karena najis itu punya beberapa sifat ada warnanya ada rasanya ada baunya gitu kan tadi kan dicampak ditempo bisa katempo itu teh berarti tok ditempo itu berarti kan warna dari segi warna dicampak bisa diraba bisa karaba diambil berarti bau itu kan min saking rasa aulaunin atawa rupa aurihin atawa ambu. Pertama hilangkan dulu bentuknya kemudian usahakan sifatnya kita hilangkan mata tong langsung dielap tapi kudu dicempal nanti dicempal apa dicempal deh diambil pakai tisu dulu diambil kemudian digosok-gosok ya sampai betul-betul itu bukan cuma sekedar bentuk tetapi sampai kepada sifatnya juga hilang. Kalau sifatnya bentuknya sudah tidak ada maka nanti disebutnya namanya berubah bukan ainiyah tetapi namanya najis. Nah, jadi usahakan katanya warnanya, apalagi rasanya, warnanya dan baunya harus sampai bagaimana kalau masih ada rasanya? Fa'in baqiya makalamun kamasi opotok mun najasati makalamun masih tetap opotok mun najasati rasanya najis dorro maka bahaya ini opotok. Kalau masih tersisa rasa itu berbahaya artinya masih dihukumin Tapi kalau yang tersisa itu cuma warna, ya kayak kotoran bayi itu yang nempel di sarung bayi, misalkan ya usia anak bayi usia berapa bulan, itu biasanya nya susah dihilangkannya. Aulaun atau yang tersisa warna, aulaun atau warna aurihun atau ambu asuro kang angel opo zawalu ilangnya si. Nah teh lawan aurihun. Nah kalau yang tersisa adalah warna yang susah dihilangkannya. Lam yadurra mangka ora bahayani apa bako, mangka ora bahayani apa bako ulaunin aurihin ya. Wa in kanatan lamun ana apa najasatun najiko ghaira musyahadatin kang ora den tingali taima ditempo henteu katempo diraba henteu karaba diambu henteu ka ambu nukitu najis hukmiya wahia utawi an najasa ghaira musyahadah
iku musamma tukang dan arane bil hukmiyah kelawan najis hukmiyah tanah najis hukmiyah kakara banjur ku cai isti banjur kakara dielap payakpi mangka cukup popojar yul mai ngiliakan banyu popojar yul mai ngiliakan banyu alal mutanajis ing atase kang kenang najis talamun kejadian najis hukmiyah mah dibanjur ku cai diguyur ku cai sarajan sakali walau marotan dan senajan iku sabalan wahidatan kang suci sumastasna maka kari-kari jabakan sepal musannifu minal abwal saking pira-pira uyu kaulahu ing pengucape musannif billah baulas sabiyi wallahu a'lam bissawab.